Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur pada pagi ini ya Tuhan, sebab pada waktu pagi Engkau mendengar seruan kami. Karena itu kami datang menyembah Engkau dan mau mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menyelidiki hati kami dan menuntun kaki kami ke jalan yang kekal. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini, Senin 11 Oktober 2021, tertulis dalam Injil Matius ayat 18, demikianlah bunyinya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menurut hukum Taurat, apa yang dimakan dan disentuh seseorang dapat membuatnya najis. Orang Yahudi mengusahakan dirinya tahir agar hubungan dengan Allah terjaga dengan baik, yaitu dengan hanya menyantap makanan yang diizinkan hukum Taurat. Namun menurut Yesus, bukan makanan yang membuat orang menjadi najis, melainkan pikiran dan perkataan orang itu. Seperti dalam pasal 15 ini, para orang Farisi dan ahli Taurat memang sibuk membicarakan mengapa murid Yesus makan tanpa membasuh tangannya dahulu, sehingga mereka menganggap murid Yesus telah najis. Sesungguhnya, tradisi dan adat istiadat tidak salah seluruhnya. Tetapi kebenaran Tuhan jauh melampaui tradisi dan adat istiadat manusia. Adat istiadat dan tradisi seharusnya didasarkan pada firman Allah. Karena itu, Tuhan Yesus justru menegur dan menantang pemahaman orang Yahudi dan ahli Taurat yang telah menempatkan adat istiadat di atas perintah Tuhan. Mereka lebih menghormati ketetapan adat istiadat daripada ketetapan Tuhan. Menurut Yesus, hal yang prinsip bukanlah apa yang dari luar dan masuk ke dalam diri orang tersebut yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena itu, Yesus tidak menegur para murid yang dinilai telah menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Tetapi Yesus ingin agar kita menjaga hati kita dan membiarkannya dipimpin oleh firman Tuhan. Sebab hati kita akan makin jauh dari Tuhan, makin cemar, dan bisa membuat kita najis jika hati kita tidak dipimpin dan diterangi oleh firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hati yang baik akan tercermin lewat perbuatan yang baik dan perkataan yang baik. Tidak ada orang yang berbaik hati yang mau mengeluarkan kata-kata yang melukai hati orang lain. Itulah sebabnya mari kita mohon kepada Tuhan dengan mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan tiliklah hatiku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Maka penyertaan dan tuntunan Tuhan akan membuat kita semakin mengerti kehendak Tuhan untuk kita lakukan dan katakan, sehingga kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin, kita kembali berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus,
Sungguh kami bersyukur karena setiap hari kami hidup di dalam pemeliharaan-Mu. Banyak hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ketika kami bekerja, Tuhan selalu memberi kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan pengetahuan. Ampuni kami Tuhan, jika kami telah melukai orang lain lewat perkataan dan perbuatan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat menerangi hati kami, agar hati kami bersih dan bersinar. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit, kiranya Engkaulah yang memberi kesembuhan dan kesehatan. Bagi yang sedang berduka dan bergumul, Tuhanlah yang memberi kekuatan dan penghiburan, agar mereka tetap memiliki pengharapan kepada Kristus yang sudah bangkit. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.